Jadi kesaksian khodimnya beliau ya, Mang Haji Ujang Endon itu, beliau sudah sehari-hari bersama Pak Ngersabah, sudah tahu sebenarnya. Ketika itu Pak Ngersabah itu sudah wafat di madrasah. Tapi itu luar biasanya Pak Ngersabah, tawajuhnya semakin dalam, tidak ada perbedaan antara hidup dan matinya. Biasanya kalau orang meninggal itu kan suka ada kejetnya, akibat perpisahan ruh dan jasad. Orang sedang koma sekalipun, walaupun misalnya ruhnya berpisah, nanti akan ada sentakan kecil, ada kejetnya bergerak, karena itu ibarat perpisahan ruh dan jasad. Tapi Abah tidak ada, seperti tawajuh saja lep dalam. Dan ketika itu tidak bisa dibedakan, karena apa? Tidak ada detak jantungnya, tidak ada nafasnya, tapi ini masih panas. Tidak, kan orang meninggal masih dingin nggak? Dingin. Seperti orang hidup. Kenapa? Ya jelaslah zikirnya sudah kulu jasad. Zikir Pak Ngersabah kan tidak hanya di latifah kolbu saja, tapi di kulu jasad. Kalau ahli tawajuh itu tadi makomul akbar. Ya, makanya Pak Ngersabah itu ya wafatnya dalam keadaan bersama dengan Muzat di dalam tawajuhnya, dan wafatnya di madrasah. Nah beliau Tuan Syekh Pak Ngersabah sudah sukses, maka kita mengambil pelajaran, kita juga harus berupaya sebagaimana beliau ya husnul khotimah ya. Insya Allah kita juga punya potensi yang sama karena kita mengamalkan amalan yang sama bekas beliau, yaitu kalimat la ilaha illallah ya, zikir jahri dan juga zikir khafi. Makanya apa yang sudah diberikan oleh guru kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mengamalkan la ilaha dan ismuzat, kita mengamalkan menyebut dan mengingat sekaligus, menyebut mengingat ya, karena la ilaha illallah kan di mulut, artinya menyebut ya. Zikir khafi itu mengingat. Kita amalkan pada saat bersamaan, kita latihkan terus diri kita menyebut mengingat akan tembus ke level yang berikutnya, zikir siri, merasakan Allah, dawam huduril qalbi ma'allah. Kalau sudah dawam huduril qalbi ma'allah, kapanpun dan dimanapun selalu bersama dengan Allah, mau ajal menjemput kapanpun, mau lagi di kamar mandi, lagi di jalan, lagi di kantor, ketik-ketik depan laptop, apapun aktivitas yang kita lakukan, ketika kemudian ajal datang, pasti husnul khotimah. Bukan cuma mudah-mudahan, pasti. Kalau sudah dawam huduril qalbi ma'allah, maka amalkan dengan sungguh-sungguh, karena ini amalan kita ya, amalan persiapan untuk meraih husnul khotimah. Para hadirin yang berbahagia, tadi sudah kita simak mankobah yang ke-53 tentang wafatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan diawali tadi ya, ketika menjelang matahari terbenam di waktu petang hari, malaikat Israel datang membawa surat dari sisi Allah untuk Tuan Syekh. Namun yang mesti kita perhatikan, ini suratnya surat dari malaikat. Jangan kita bayangkan suratnya selembar kertas. Nah, ini malaikat yang bawa surat. Malaikat makhluk tercipta dari cahaya, tentu suratnya wujudnya cahaya, tulisannya juga cahaya. Jadi secara makna denotatifnya, makna hakikinya, memang dengan kemuliaan Tuan Syekh, bahkan malak Israel pun ketika akan menjemput Tuan Syekh ya, maka beliau membawa surat undangan, surat resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hakikinya. Adapun makna majasinya, makna konotatifnya, sesungguhnya tidak hanya Tuan Syekh, kita semua juga pasti sudah menerima surat dari Israel. Ada yang sudah menerima. Ada yang menerima belum surat dari malaikat Israel? Belum. Udah menerima belum? Udah. Apa? Rambut yang mulai beruban. Itu surat, Pak. Rambut yang beruban ya. Gigi ompong. Kemudian kulit yang mulai keriput. Jalan yang dulu enak gagah, sekarang sudah susah payah ya, sendi-sendi sudah pada sakit gitu. Itu namanya surat. Itu surat. Itu warning, peringatan. Siap sih? Siap. Walaupun memang dalam masalah ajal itu nggak harus yang tua duluan, yang muda belakangan, nggak ada jaminannya. Nggak harus yang sakit dulu, yang sehat belakangan. Banyak orang sudah sakit bertahun-tahun, sakitnya 10 tahun masih awet. Orang sehat hanya gara-gara misal main futsal, ngos-ngosan gak bisa napas, tiba-tiba meninggal. Ada nggak? Ada artis terkenal itu kan, Haji Mas Said, kan lagi olahraga, niatnya olahraga, harusnya kalau olahraga kan sehat, ternyata olahraga malah
Meninggal bukan berarti jangan olahraga, bukan. Tapi artinya memang syarat mati itu nggak harus sakit, syarat mati nggak harus tua, syarat mati cuma satu, ajalnya sampai. Jadi nggak harus tua, nggak harus sakit. Nah inilah tadi kita ngambil pelajaran dari kisah Mankobah ini. Oh ada surat. Tadi Tuan saya karena memang seorang aulia Allah, memang maknanya makna hakiki. Tapi sekali lagi suratnya bukan selembar kertas. Yang menerima putranya Sayyid Abdul Wahab ini bisa menerima kehadiran Malak Israel, menunjukkan Sayyid Abdul Wahab juga seorang aulia Allah, seorang wali. Ini putra pertama Tuan Syekh, ya Sayyid Abdul Wahab. Ini berarti punya kedudukan yang luar biasa juga karena bisa menerima kehadiran malaikat Israel. Dan memang Tuan Syekh sebagaimana yang ketika kemarin di Masjid Asyura sudah saya sampaikan bahwa Tuan Syekh itu punya putra itu 49 orang. Tapi dari 4 istri. Nggak kebayang kalau satu istri ngelahirin 49 kali ya. Jadi dari 4 istri ya. Dan menikahnya Tuan Syekh juga usia sudah 51 tahun. Jadi setelah beliau riadoh 25 tahun tidak berjumpa dengan seorang pun juga ya. Bayangkan riadohnya itu nggak berjumpa dengan seorang pun juga. Ya, kita coba jangankan sampai 25 tahun, sehari aja nggak ketemu orang, bete nggak? Bete, apalagi tukang ngobrol. Karena kan setiap diri kita kadang ada hasrat syahwatul kalam. Ada 4 hasrat dalam diri kita. Syahwatul batni, hasrat makan minum. Syahwatul kalam, hasrat bicara, hasrat ngobrol. Syahwatul farji, hasrat untuk kawin, hasrat seksual. Lalu syahwatul, apalagi yang terakhir? Syahwatul naum, ya, hasrat untuk tidur. Maka memang sudah menjadi hasrat manusia, pengen berbicara, berkata-kata, pengen ngobrol. Jadi kalau nggak ketemu orang, nggak ketemu, kayaknya bisa bete itu. Tapi Tuhan saya bayangkan riadohnya 25 tahun mengalahkan rasa bosan, menaklukkan dirinya selama 25 tahun. Barulah selesai riadoh, selesai holwat, usianya sudah 51 tahun. Nah ketika tampil ke halayak diperintahkan langsung oleh Rasulullah secara yakzotan, secara terjaga. Bukan dalam tidur. Menikahlah engkau. Karena Tuhan saya mengatakan, kalau tidak perintah Rasulullah, beliau tidak ingin menikah. Karena hanya ingin menghabiskan waktunya hanya dengan ibadah kepada Allah. Karena Rasul yang perintahkan. Nah, maka menikahi langsung 4 wanita, solehah sekaligus. Kemudian akhirnya beliau dikaruniai 49 putra. 27 laki-laki, 22 perempuan. Tapi yang unggulan ada 5. Tadi yang putra pertamanya. Ini wali besar ya, Sayyid Abdul Wahab. Makanya punya gelar sebagaimana Tuan Syekh punya gelar Muhyiddin yang menghidupkan agama. Kalau Sayyid Abdul Wahab gelarnya adalah Saifuddin, pedang agama. Adiknya namanya Syekh Isya, gelarnya adalah Syarafuddin, kemuliaan agama. Lalu yang kemarin dibacakan Mankobah yang di Masjid Asyura adalah tentang wasiat Tuan Syekh kepada Sayyid Abdul Razak. Nah Sayyid Abdul Razak itu gelarnya Tajuddin, mahkota agama. Kemarin saya sudah ceritakan sebuah kisah, saya ulang sedikit untuk kisah Sayyid Abdul Razak karena sangat menarik. Menunjukkan memang beliau seorang wali yang sangat besar, wali yang sangat agung. Bahwa Tuan Syekh suatu saat ketika beliau sedang berceramah, beliau mengalami syatahat. Syatahat itu beliau mengucapkan kata-kata luar biasa yang tidak dipahami oleh pendengarnya, oleh audiensnya. Maka kemudian Tuan Syekh mengatakan, apa yang kuucapkan ini untuk mereka-mereka yang datang dari Jabal Qof. Nah, Jabal Qof itu, Gunung Qof adalah sebuah tempat di alam malakut. Jadi nggak ada di dunia, bukan di bumi. Kalau kita sering baca nggak Fatihahnya? Baca Hadrat Fatihah tadi tawasul yang ke-7. Wa min qofin ilal qofin. Berarti kita ngiterin Jabal Qof itu. Ya. Wa min qofin ila qofin. Kita memberikan Fatihah kepada seluruh aulia yang ada di Jabal Qof. Tadi kita bacakan wa min qofin ila qofin. Nah, itu kita memfatihah. Nah, Tuhan saya mengatakan bahwa yang aku ucapkan ini untuk mereka-mereka yang datang dari Jabal Qof. Mereka yang kakinya menapaki udara, kolbunya di hadirat Allah Al-Qudus, dan belitan sorbannya hampir-hampir terbakar karena panas membaranya cinta mereka kepada Allah. Gitu. Lalu Sayyid Abdul Razak yang ada sedang duduk di bawah, Tuan saya di podium. Sayyid Abdul Razak nih, sang putra duduk di bawah, mendongak menuju ke arah yang ditunjuk oleh Tuan Syekh. Ketika Sayyid Abdul Razak mendongak ke arah itu, tiba-tiba dia pingsan. Tapi ketika dia pingsan, maka kemudian terlihatlah sorbannya tiba-tiba menyala api dan terbakarlah sorbannya menyala api.
Maka Tuan Syekh kemudian turun, dikepak-kepak, dipadamkan api yang ada di kepala Said Abdul Razak. Kemudian Said Abdul Razak pun terbangun dari pingsannya, dan Tuan Syekh mengatakan, dan engkau Abdul Razak, engkau termasuk di antara mereka. Berarti makomnya makom wali yang ada di Jabal Qaf. Wah, ini berarti putra Tuan Syekh makomnya luar biasa. Makanya punya gelar Tajuddin, mahkota agama. Lalu ada lagi putranya Said Abdul Aziz. Ini yang jadi ahli silsilah kita TKN. Semua putra Tuan Syekh tadi yang 5 punya silsilah sendiri ke bawah. Tapi TKN kita lewat Said Abdul Aziz. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Said Abdul Aziz, Said Muhammad Al-Hatak, Syekh Syamsuddin, kemudian Syekh Syarafuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliuddin, Syekh Hisyamuddin. Sampai ini semuanya garis keturunan langsung Tuan Syekh. Sebagaimana dalam silsilah kita yang di atas, dari Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Muhammad Ja'far Shodiq, kemudian Sayyidina Musa Al-Kazim, Sayyidina Abdul Hasan Ali Ridho. Itu keturunan Rasulullah. Jadi kita di garis yang awal, silsilahnya keturunan Rasulullah. Baru geser kemudian ke Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Nah, kalau setelah di Tuan Syekh tadi sampai ke Syekh Hisyamuddin, itu garis keturunan Tuan Syekh. Dan saya juga baru tahu ketika datangnya Syekh Hasimuddin dari Baghdad tahun 2012, mampir ke TKN Center. Beliau bawa buku catatan nasabnya beliau. Saya cocokkan dengan silsilah TKN. Saya lihat, oh ada persamaannya. Nasabnya Syekh Hasimuddin itu terus garisnya dari Tuan Syekh sampai ke Syekh Hisyamuddin. Oh, berarti ini keturunan. Tadi saya pikir itu murid, guru dengan murid. Ternyata tidak hanya guru dan murid, tapi garis keturunan. Barulah kemudian di TKN itu berbeda setelah itu dengan nasabnya Syekh Hasimuddin. Karena geser ke Syekh Yahya, lalu Syekh Abu Bakrin, Syekh Abdul Rahim, Syekh Utsman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Muhammad Murad, Syekh Syamsuddin, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Tolha, lalu Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak, Pangersa Abah Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Jadi silsilahnya langsung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir lewat Sayyid Abdul Aziz. Nah, gelarnya Syamsuddin, matahari agama. Lalu kemudian yang kelima Sayyid Abdul Jabbar, gelarnya adalah Sirojuddin, pelita agama. Jadi Tuan Syekh ini ya sudah berhasil mencetak putra-putrinya menjadi orang bukan sekedar soleh dan soleh, bahkan bermartabat aulia. Ya, seperti halnya putra-putri Pangersa Abah. Abah tidak mencetak putra-putrinya menjadi ulama memang, tapi Abah mencetak putra-putrinya semuanya ahli zikir. Semua putra-putri Pangersa Abah ahli riyadhah. Kan perintah Qur'annya hanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak ada kewajiban kita nyetak anak kita jadi ulama, enggak. Tapi kita punya kewajiban mencetak anak kita jadi orang soleh dan soleha. Semua putra-putri Pangersa Abah soleh dan soleha. Semuanya ahli riyadhah, semuanya ahli zikir. Semuanya bahkan nampak horikul adahnya. Bahkan termasuk ada yang punya horikul adah seperti Mama Ane. Dalam kandungannya saja ketika sudah dikandung itu terdengar seperti apa? Seperti sedengar seorang membaca seperti bacaan Al-Quran di dalam kandungannya, dalam janinnya. Kenapa? Karena ketika Mama Ane dikandung itu Abah sedang riyadhah. Riyadhah apa? 3,5 tahun tidak tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka menebus torikoh kita. Karena zaman Abah Sepuh ini torikohnya torikoh suluk, berat untuk ngambil talqin. Zaman Abah Sepuh untuk talqin saja itu mesti riyadhah dulu, tobatan nasuha dulu, riyadhah dulu 40 hari 40 malam. Setelah riyadhah baru dapat talqin dari Abah Sepuh. Ini kira-kira kita pada lulus kagak nih? Kalau syarat talqin begitu pada lulus gak kira-kira nih? Kayaknya kagak deh. Ya. Maka dimudahkan oleh Pangersa Abah. Mengambil proses talqinnya saja sulit dan berat. Pengamalannya juga zaman Abah Sepuh seperti di Ukudul Juman. Kalau ada amalan khotaman tertulis 100 ya dibaca 100, diamalkan 100. Tertulis 500 ya dibaca 500. Tertulis 16.641 ya dibacanya segitu. Kalau kita kan sekarang enak, 100 dibaca 3. Yang 500 tadi dibaca bisa 9, bisa 11, ya. Bisa 7 suka-suka. Ya. Yang 16.000 tadi terserah ya. Mau dibaca 100 boleh, kurang juga boleh. Enak gak? Enak. Ini semua jasa perjuangan pengorbanan Pangersa Abah. Ketika Pangersa Abah awal menjadi mursyid, beliau beraudiensi langsung kepada Allah, bermunajat, ya Allah, kalau toriko ini masih zaman Abah Sepuh, siapa yang sanggup mengamalkan? Maka Pangersa Abah minta dispensasi, minta keringanan.
Dan oleh Allah diperkenankan. Tapi syaratnya ditebus. Kalau nebusnya dengan sholat, banyak hamba Allah, ulama, wali yang bisa sholat 1000 rakaat dalam sehari. Yang puasa setiap hari, puasa dahri, banyak gak ulama bisa? Bisa. Tapi 3,5 tahun gak tidur. Kita jangankan 3,5 tahun, 2 hari gak tidur aja migrain, lengan-lengan kepala, bener gak? Sahabat 3,5 itu pengorbanan yang luar biasa buat kita, ya. Makanya jadi sahabat dengan pengorbanannya beliau itu yang meringankan thariqah kita, sehingga kita ini yang mungkin miskin ilmu, miskin amal, ya, bisa mengamalkan thariqah ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita berkaca dari Manqobah tadi, Tuan saya itu sudah sukses mencetak anaknya, ya. Tidak hanya dirinya sukses menjadi hamba Allah yang soleh berpredikat Sultanul Aulia, bahkan putra-putrinya jadi orang soleh dan soleha, bahkan ada tadi yang bermartabat aulia Allah. Maka menjadi kita pun termotivasi, kita pun harus berupaya seperti ini. Jangan hanya mencetak diri kita jadi anak orang soleh, tapi harus mencetak juga anak-anak kita menjadi orang soleh dan solehah, ya. Kalau misalnya sudah anak kita udah sekolahin, kita masukin pengajian, masih aja bengal, masih aja bader, jangan putus asa, ya. Pokoknya kita mendidik anak itu sampai akhir-akhirnya, jangan putus asa. Kalaupun misalnya sampai detik ini anak kita masih bengal nih, jangan kalah sama ayam. Ya, ada sebuah anekdot begini nih, gambarin bagaimana ayam itu luar biasa dalam mentirakati anaknya. Kan kalau ayam kalau baru bertelur, ada ayam nih baru bertelur, nggak lama habis bertelur dia ngelihat di sebelah sana ada kambing beranak. Dia ngelihat itu kambing, induknya kambing, anaknya juga kambing. Sebelah sana dia ada sapi juga melahirkan. Itu sapi, emaknya sapi, anaknya juga sapi. Dia ngeliat kucing, kucing melahirkan, induknya kucing, emaknya kucing, anaknya juga kucing. Lalu ayam melihat ke dirinya sendiri, aku ayam, kok anakku bulat? Ya, tadi kan kalau sapi anaknya sapi, kucing anaknya kucing. Kok ayam anaknya beda sama dirinya? Ya, anaknya bulat. Makanya perhatikan, kalau ayam habis bertelur, pasti ayam bilang begini, nggak cocok, nggak cocok. Kata ayam nggak cocok nih, saya ayam anaknya bulat. Tapi itu saya putus asa enggak, itu telur ditirakatin, dia remin. Berapa hari? 21 hari, 3 minggu Pak. Maka itu ayam bertapa di situ, dia nggak makan, nggak minum, dia puasa, dia tirakat. Nah hasil tirakatnya dia netes nggak? Netes. Bentuknya jadi ayam nggak? Udah sama nggak dengan dirinya? Sama. Makanya perhatikan kalau ayam habis anaknya baru netes, pasti ngomong begini, cok 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 cok. Udah cocok nih, udah cocok. Gitu. Artinya apa? Ayam nggak kecewa, mungkin dia kaget kok anaknya nggak sesuai nih, nggak cocok dengan dirinya nih, ya. Tapi ditirakatin. Kita juga begitu, ketika anak belum cocok dengan maunya kita, disekolahin maksudnya biar belajar sungguh-sungguh, masukin pengajian biar jadi soleh. Tetap aja bengal, tetap aja bader. Jangan putus asa, tirakatin, dipuasain, ya. Niat puasa Senin Kamis, ya Allah, kalau memang ada pahalanya, mudah menjadi futuh kolbu anak-anak saya, ya Allah. Malam tahajud, bacain Fatihah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan futuh kolbunya, ya Allah, diberikan cahaya, nur. Merupakan sekarang boleh dia bandel, tapi saya ridho, ya Allah. Kalau perlu kita balik konsepnya begini, jangan kita itu agar anak baik dulu, kita berharap mungkin dia jadi orang soleh baru mendapat ridho Allah. Ada sebuah konsep, kalau orang tua ridho, Allah ridho nggak? Ridho. Maka deklarasikan antar kita dengan Allah, sebandel apapun anak kita, ya Allah, saksikanlah wahai seluruh malaikat di langit dan di bumi, saksikan bahwa saya ridho dengan anak saya. Padahal tuh anak bengalnya bikin kita sebel banget, tapi kita ridho. Kalau kita ridho, Allah ridho nggak? Ketika Allah ridho kepada orang tersebut, maka Allah akan membuatnya pantas mendapatkan ridho Allah. Maka yang tadinya bengal, Allah rubah nggak karakternya? Rubah, harus sesuai. Yang namanya orang-orang dapat ridho Allah kan harus ada standar minimalnya. Tapi dia belum, maka Allah yang akan merubahnya. Makanya kalau kita punya anak bandel, biarin aja, kita terima, ya. Dan jangan sampai kita pernah ngatain dia, bengal banget nih, anak setan loh gitu. Karena anak sekarang suka ngebalikin, lah bapak gitu. Beda sama anak zaman dulu, kalau orang tua melototin sadar nih. Anak sekarang dipelototin, babi gue ngeliatin gue, jangan liatin gitu.
Emang setiap zaman itu sudah berbeda. Antar zaman itu berbeda. Kita harus punya cara mendidik itu jangan sama dengan metode zaman dulu. Ya, jangankan zaman kita yang sekarang. Zaman masih sama-sama zaman Khulafaur Rasyidin saja. Zamannya Abu Bakar ketika mau menjadi khalifah, Abu Bakar dan Umar beda dengan zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan sudah banyak lah perpecahan, ya, pemberontakan. Makanya Sayyidina Ali pernah dikecam. Ada orang mengatakan begini, "Hai Ali, pemerintahanmu beda dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka semua pemerintahannya itu tertib, makmur, rapi, ya. Pokoknya gemah ripah lo jinawi. Kok pemerintahanmu berantakan?" Apa jawaban Sayyidina Ali? Karena ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, yang dipimpin adalah orang-orang seperti kami. Sedangkan ketika aku memimpin orang-orang seperti kalian. Paham nggak? Wah, itu kebalikannya luar biasa. Cerdas nggak Sayyidina Ali? Cerdas. Dipimpin oleh Umar tuh kelas-kelas para sahabat yang soleh, yang taat dengan pemimpin, yang samina wa atona, orang-orang baik. Maka kenapa pemerintahan Abu Bakar dan Umar itu kemudian ya makmur besar? Karena yang dipimpinnya kualitasnya itu. Maka ketika Islam sudah makin berkembang, bertemulah orang-orang yang diislamkan oleh para sahabat, orang-orang yang baru yang nggak ngalamin masa hidupnya Rasulullah. Kadang orang-orang dablek, orang-orang bengal, itu udah ngumpul di zaman Sayyidina Ali. Maka Ali jawabnya luar biasa cerdas. Gitu. Ini antara zaman Umar dengan Ali saja sudah beda nggak? Beda. Maksudnya saya ingin bilang, jadi zaman orang-orang tua kita dengan zaman kita beda. Zaman kita dengan anak kita beda. Maka ketika mendidik harus ada penyesuaian sesuai dengan zaman. Tapi satu hal yang pasti tadi, kita mesti pintar tadi, cerdas. Ya, jangan kita berharap begini, oh dia jadi orang baik baru bisa mendapatkan ridho Allah. Kita balik konsepnya. Kalau kita bisa menghadirkan ridho Allah untuk anak kita, pasti dia akan menjadi orang baik. Maka kita deklarasi, ya. Ya Allah, hamba ridho kepada anak hamba, ya Allah. Wahai para malaikat langit dan bumi, saksikan saya ridho kepada anak saya. Itu antara kita dengan Allah aja. Jangan tuh anak, udah tahu nanti akhirnya malas enaknya gitu kan. Oh, bokap udah ridho nih. Jadi itu anak punya trik apa namanya? Tirakatnya kita, upaya kita. Jadi dengan mankobah tadi, ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa Tuhan saya sudah sukses mendidik para putra putrinya jadi orang soleh dan soleha. Maka kita harus termotivasi juga seperti itu. Dan Tuhan saya juga akhir hayatnya sudah begitu indahnya tadi kita dengarkan ya. Terakhir beliau mengucapkan ista'antu bila ilaha illallah. Aku memohon pertolongan dengan la ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia yang maha tinggi ya. Subhana man ta'azaza bil qudrati. Maha suci dia yang maha mulia dengan kekuasaannya. Wa qahara ibadahu bil mauti, yang telah memaksanya para hambanya dengan kematian. Jadi Allah memaksa kita semua makhluk mendapatkan kematian. Suka nggak suka, senang nggak suka, ya mau tidak mau, pasti semua akan mendapatkan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri, setiap jiwa pasti mendapatkan mati, ya mendapatkan kematian. Maka karena kita pasti mendapatkan hal itu, maka menjadi kewajiban kita juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan Nabi menyatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Tadi Tuhan saya sudah jelas, ista'antu bila ilaha illallah. Ya, bahkan beliau kemudian mengucap Allah, 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 dan maka wafatlah Tuhan Syekh dalam menyebut nama Allah. Ya, kalau guru kita wafatnya dalam keadaan tawajuh, Hadratus Pangersabah itu wafatnya di madrasahnya beliau. Walaupun memang catatan waktunya berdasarkan pemeriksaan dokter di rumah sakit TMC Tasik Malaya. Jadi kesaksian khodimnya beliau ya, Mang Haji Ujang Endon itu, beliau sudah sehari-hari bersama Pangersabah, sudah tahu sebenarnya ketika itu Pangersabah itu sudah wafat di madrasah. Tapi itu luar biasanya Pangersabah, tawajuhnya semakin dalam, tidak ada perbedaan antara hidup dan matinya. Biasanya kalau orang meninggal itu kan suka ada kejetnya, akibat perpisahan ruh dan jasad. Orang sedang koma sekalipun, walaupun misalnya ruhnya berpisah, nanti akan ada sentakan kecil, ada kejetnya bergerak, karena itu ibarat perpisahan ruh dan jasad. Tapi Abah tidak ada, seperti tawajuh saja lep dalam. Dan ketika itu tidak bisa dibedakan, karena apa?
Tidak ada detak jantungnya, tidak ada nafasnya, tapi ini masih panas. Tidak, kan orang meninggal masih dingin nggak? Dingin. Seperti orang hidup. Kenapa? Ya jelaslah zikirnya sudah kulu jasad. Zikir pangersabah kan tidak hanya di latifah kolbu saja, tapi di kulu jasad. Maka tidak bisa dibedakan. Maka bentuk ikhtiarnya keluarga membawa ke rumah sakit TMC. Maka dokter menyatakan sudah wafat. Keluarlah kemudian pemberitahuan pengumuman bahwa abah wafat jam sekian di rumah sakit TMC. Padahal wafatnya di mana? Di madrasah. Dalam keadaan tawajuh. Ini menunjukkan Abah Nur Anom ya, Ki Haji Nur Anom Mubarok pernah menyatakan kalau ahli-ahli tahajud itu mencapai derajatnya maqamah mahmuda, derajat yang terpuji. Ahli-ahli tahajud. Tapi kalau ahli tawajuh mencapai maqamul akbar. Gitu. Atau Abah Nur Anom ya pernah menyatakan seperti itu. Makanya kalau Abah Nur Anom itu kepada para binaannya beliau itu tidak mendidik lama-lama di qiyamul lailnya, tapi panjangnya di zikir dan tawajuh. Ya. Kan kalau kita masih ngamalin ya sesuai dengan memang bimbingan ibadah kan. Ya, misalnya syukurul wudu dulu, taubat 2 rakaat, kemudian hajat ya, kemudian tahajud 2 sampai 12, kemudian ada sholat tasbih, kemudian witir 3 sampai 11. Jadi kita berpuasnya di situ dulu latihan. Tapi kalau Abah Nur enggak, paling hanya sholat qiyamul lailnya, tahajud dengan witir, udah kita langsung zikir yang ribuan dan tawajuh bisa 1 jam 2 jam. Karena kalau kita lama-lama di tawajuh bukannya jadi tawadur. Kelas kita kan zikir jahri suka jadi zikir hofi, benar nggak Pak? Lagi zikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sepi. Zikir jahri jadi zikir hofi. Zikir hofi jadi zikir jahri lagi tawajuh, bunyi ngorok. Kita jarang-jarang yang kuat lama-lama tawajuh 1 jam, dipanteng tawajuh tanpa tidur. Biasanya kalau 1 jam pasti campur tidur, tawajuh campur taubat. Tapi kalau binanya Abah Nur itu ahli-ahli tawajuh. Kalau ahli tawajuh itu tadi maqamul akbar. Ya, makanya pangersabah itu ya wafatnya dalam keadaan bersama dengan Muzat di dalam tawajuhnya dan wafatnya di madrasah. Nah, beliau Tuan saya pangersabah sudah sukses, maka kita mengambil pelajaran, kita juga berupaya sebagaimana beliau ya husnul khotimah ya. Insya Allah kita juga punya potensi yang sama karena kita mengamalkan amalan yang sama bekas beliau, yaitu kalimat la ilaha illallah ya, zikir jahri dan juga zikir khafi. Makanya apa yang sudah diberikan oleh guru kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mengamalkan la ilaha dan ismuzat, kita mengamalkan menyebut dan mengingat sekaligus, menyebut mengingat ya, karena la ilaha illallah kan di mulut, artinya menyebut. Ya. Zikir hobi itu mengingat. Kita amalkan pada saat bersamaan, kita latihkan terus diri kita menyebut mengingat akan tembus ke level yang berikutnya, zikir siri, merasakan Allah, dawam huduril qalbi ma Allah. Kalau sudah dawam huduril qalbi ma Allah, kapanpun dan dimanapun selalu bersama dengan Allah. Mau ajal menjemput kapanpun, mau lagi di kamar mandi, lagi di jalan, lagi di kantor, ketak-ketik depan laptop, apapun aktivitas yang kita lakukan, ketika kemudian ajal datang, pasti husnul khotimah. Bukan cuma mudah-mudahan, pasti. Kalau sudah dawam huduril qalbi Allah, maka amalkan dengan sungguh-sungguh karena ini amalan kita ya, amalan persiapan untuk meraih husnul khotimah. Bahkan kalau bagi para ikhwan TKN, para pengamal zikrullah, pengamal ahli la ilaha illallah yang istiqomah dan sungguh-sungguh, husnul khotimah itu sebuah garansi, sebuah jaminan. Ya, kalau yang lain-lain masih berharap-harap ya Allah biha bi husnil khotimah. Tapi kalau pengamal zikir, arti pengamal itu apa? Mengamalkan zikir dengan segala konsekuensinya. Mengamalkan la ilaha illallah berarti konsekuensinya taat kepada Allah, juga jauhi larangan. Bukan berarti ahli la ilaha itu gini, tenang udah punya la ilaha illallah, sekarang kita mau buat apa juga terserah kita. Ntar kita ujung-ujung la ilaha illallah belum tentu. Nah, kalau kita meremehkan maksiat seperti ini, hati-hati ya. Takutnya pas ketika melakukan maksiat tiba-tiba Ijrail datang, nggak sempet taubat. Sedangkan kita berharapnya wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal
maut. Jadi amalkan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, taati Allah ya, dan juga hindari segala larangan Allah. Adapun kalau kita masih kepleset tapi tidak karena keinginan kita, karena kita memang sih sedang proses ya. Kita sebagai orang yang mungkin sedang berjuang juga melawan godaan setan, kadang-kadang masih tergelincir juga godaan setan. Yang penting apa? Cepat taubat. Jangan ditunda-tunda taubatnya. Apapun kesalahan yang kita lakukan, buru-buru istighfar. Buru-buru kita lakukan zikrullah. Insya Allah langsung saat itu juga kita mendapatkan ampunan Allah. Dan kalaupun saat itu kita mendapati ajal, pasti husnul khotimah. Ini saja.